Oke. Saya pernah tahu nih, koreksi kalau salah ya. Saya tahu Pak Ustadz Felix itu dulu kalau nggak salah lagi rame ngomongin ada acara yang alumni 212. Nah itu lumayan rame kan di medsos. Betul. Terus ada yang kalau nggak salah debat sama salah satu adalah pakar ya. Itu debat. Itu lumayan rame bro. Terus itu saya tuh belum tergugah, maksudnya tergugah tuh belum ngikutin. Nah tapi saya mulai menotis Ustadz Felix itu dari kasus yang Holy Wings. Nah, itu ada satu statement dia bro. Gue suka banget. Dulu aku nggak segitunya membela kalau ada yang ada kasus-kasus penistaan atau ngomongin soal agama, Palestina gitu atau apa, aku tuh biasa aja. Tapi semenjak Ustadz ngomong soal Muhammad dan menggambarkannya ke media, wah dia menganalogikannya bisa masuk ke anak muda. Dulu kan masih muda bro. Sekarang sudah tidak. Iya jadinya benar juga ya. Jadi ini bukan sekedar ya intinya dibalik itu semua ya. Gimana kita berdiri atau di mana kaki kita berdiri, yaitu kalau emang kita membela yang kita sayang ya emang seperti inilah gitu kan contohnya. Nah itu gue tahu semenjak itu aku follow gitu. Kalau aku tahu Mas Aji setelah nonton Guardian of the Galaxy. Salah. Ini dong Ruth ya. Salah ya. Mirip soalnya. Kalau lo bro udah lumayan ini. Ya gue waktu itu jujur udah sering lihat Ustadz Felix. Cuman mungkin gue ada sedikit yang menarik di masalah yang itu. Gue udah tahu duluan ya masalah yang Holy Wings dan 212 itu. Tapi gue kenotis. Nah ini ada yang menarik. Gue kenotis karena dia ini nakama bro. Waduh. Ini gue pakai sepatu One Piece. Oh jadi merasa ada kesamaan. Iya. Gue ngeliat beliau tuh kayak, ini rada lain ini. Cara dia berdakwah ini rada lain. Terus terang gue tipe orang ibaratnya sekarang gue nggak tahu ya, mungkin ada yang sepemikiran. Gue ngerasa gue mau ngomong ini rada berat, cuman gue mau ngomong kapan lagi gitu ngomong depan Ustadz. Gue ngerasa akhir-akhir ini Muslim tuh kan, gue jadi deg-degan. Muslim atau Islam, gue nggak tahu ya Tat bedanya apa. Seperti boring Tat. Itu dari hati gue ya Tat. Karena terus terang, gue tahu ini gue salah, tapi gue mau ngomong. Gue udah 1 tahun mungkin ya, 1 tahun ini gue sholat Jumat gue bolong-bolong. Dan ketika gue Jumatan gue nggak mau denger khutbahnya. Ya, itu pun Jumatannya di hari Kamis ya? Enggak. Hari Senin. Nah, jadi gue nungguin khutbah selesai di parkiran. Ketika itu komat, gue langsung lari sholat. Karena gue ngerasa gue udah pengen banget ngomong ini, jadi gue langsung ngomong aja ya. Siap. Karena gue ngerasa khutbahnya tuh isinya tuh sangat boring. 2 tuh monoton politik parah gitu kan. Dan mengajak orang-orang yang gue pro Palestina sangat ya kan. Gue tahu Ustadz juga pro Palestina sangat. Tapi ngajaknya ke perang terus, misu-misu terus gitu kan. Gue tuh kayak ngerasa was-was gitu kan. Apakah gue sedang mendengarkan sesuatu yang benar gak nih? Gitu kan. Ketika Palestina tapi perang. Terus ketika politik, aduh kacau deh gitu kan. Nah, hal itu Tat yang ngebikin gue malas Jumatan. Dan ketika gue Jumatan, gue nggak ngedengerin khutbahnya. Nah itu Tat. Cuman kalau yang gue tahu lo itu dari masalah nakama. Gue ngeliat lo itu nggak boring. Akhir-akhir ini gue ngeliat lo itu masuk banget tuh ke anak-anak muda tuh. Dan di situ gue ngerasa kayak terselamatkan lah. Nah, orang-orang ibaratnya ustadz-ustadz yang begini nih yang bisa menyelamatkan generasi umat muslim menurut gue ya Tat. Karena kalau terus-terusan itu Islam itu boring, kayaknya sampai ke depannya
bisa habis nggak sih generasi Islam kita tuh? Dikhawatirkan gitu ya. Dikhawatirkan gitu. Karena sebenarnya itu juga nggak salah sih ada pandangan kayak gitu. Karena ada beberapa orang juga datang ke aku terus dia bilang gini, mohon maaf ya, dia tuh bilang gini, Ustadz ngerasa nggak sih semakin orang tuh kayak belajar Islam, orang tuh kayak semakin bodoh. Ya, setuju. Karena suatu waktu ada orang yang debat dia dengan pernyataan-pernyataan dia yang lebih kepada bahas sains, itu akhirnya ditabrakin dengan agama. Oke. Contoh misalnya ya, ada orang lagi bahas tentang dinosaurus misalnya, tiba-tiba terus ada yang komen, kalau lu percaya dinosaurus, berarti lu nggak percaya Al-Quran. Nah, apa hubungannya antara dinosaurus dengan Al-Quran gitu kan ya? Atau pernah aku bahas tentang, aku ketemu dengan orang, dia berpandangan flat earth kan itu kan ya, bumi itu datar gitu kan ya. Nah terus aku bilang, bagiku ya, ketika aku udah belajar fisika, aku udah belajar tentang sains, ya bagiku bumi itu bulat. Terus dia bilang, kalau Ustadz percaya bumi itu bulat, berarti Ustadz sudah kufur terhadap Al-Quran. Nah, coba bayangin kalau itu muncul keluar, kesannya kayak apa? Orang semakin muslim harus semakin dalam tanda kutip ignorance gitu kan maksudnya. Nah, itu juga termasuk tadi ketika ketika kita pergi ke masjid, ketika kita dengerin Jumatan, kemudian materinya itu aja dan dalam tanda kutip boring. Sebenarnya masalah cuma how to deliver sih. Oda Sensei juga ketika dia bikin One Piece yang kita tunggu-tunggu kan ketika dia perang kan itu kan ya. Tapi perangnya menarik. Karena dijelasin why-nya kenapa ini harus perang. Contohnya arc yang paling aku suka misalnya adalah ketika dia main ke markasnya marinir gitu kan ya. Marineford. Nah, Marineford. Ketika Ace mati di situ. Bagi itu keren banget. Kenapa? Dari segi why-nya kita dapat, dari segi kemudian kita maunya apa kita dapat dan dia membuat itu sangat relate banget dengan anak-anak muda kan ya. Dan One Piece itu semuanya ngomongin politik. Yes. Tapi menarik bagi kita karena kita tahu kenapa kita harus bahas ini. Nah, tapi ustadz out of nowhere misalnya ya, nggak semua sih. Tapi ada banyak ustadz out of nowhere nggak ngasih kemudian konteksnya apa, nggak ngasih relate-nya apa, tiba-tiba ngomong kamu harus benci orang ini, kamu harus kemudian nggak suka sama orang ini, kamu terus harus kemudian melakukan ini dan segala macam. Kita nggak tahu ngapain. Nah, itu problemnya di situ sih. Gitu problemnya. Iya, karena kalau menurut saya pribadi Islam itu luas banget ya kan. Islam itu luas banget dan nggak tahu kenapa ya balik lagi tadi ketika orang sudah agamis gitu ya, pemikirannya jadi nggak masuk ke kita dan menutup cara diri ya. Dan cara penyampaiannya kita melihat dia berbeda, dia melihat kita tuh juga berbeda Iya, benar. Gitu. Kita melihat dia, mungkin kita melihat dia aneh tapi mereka melihat kita tuh kayak kita orang yang penuh dosa. Iya, misalnya contoh ya, dia ketika melihat Mas Aji, lalu kemudian muncul tuh biasanya judging orang-orang yang sudah dalam tanda kutip hijrah gitu ya. Dia judging, otot aja lu latih, iman kagak misalnya. Iya, benar. Ini kan loh, sebentar, ini kenapa jadi judging ke sini? Kenapa benar. lu jadi kemudian ketika lu jadi seorang muslim, lu nggak bisa ngelihat kebaikan pada orang gitu maksudnya. Betul. Ya kebanyakan yang kita muncul sih begitu sih. Ya bukan hanya Mas Canggi atau Mas Aji aja ngalamin, ya saya aja yang sudah kemudian berusaha dakwah Islam juga begitu juga disampaikan juga. Dan itu ya kita jadi ngerti kan, ya berarti memang kita masih punya banyak PR untuk ngajarin orang. Gitu. Nah, Pak Ustadz, kita kalau di Strongcast kan fitness ya. Dan ini mau dihubungkannya dengan kesehatan dan agama nih ya. Aku mau tarik. Ada aku lagi. Kalau aku kurang kuat ya. Oh iya. Kalau saya mau tarik agak jauh ke belakang. Ini juga kalau saya salah mau dikoreksi tadi. Santai. Jadi ada yang bilang atau mungkin ada cerita-cerita dulu kalau Nabi Adam itu tubuhnya tinggi banget. Ya, 60 hasta. Oh, hampir 20 meter. 30 meter berarti. 30 meter. 30 meter. Tinggi banget ya. Tinggi banget. Dan itu kan manusia pertama ceritanya. Tapi makin lama kesini para nabi juga mengalami evolusi ya. Ada katanya Nabi Nuh juga tetap tinggi, gede gitu, dan mereka punya ada satu cerita yang menurut saya punya kesamaan itu adalah penggambaran fisiknya berbahu lebar bro. Terus katanya perutnya kayak roti, kayak batu ya. Lu roti. Kalau roti, roti itu BTS. Roti sobek. Iya, jadi penggambaran fisik Nabi itu bahunya lebar, dadanya katanya tegap, perutnya tidak melebihi
dadanya. Jadi gue tahan napas terus bro. Betul. Jadi emang kalau di Islam itu sebenarnya gimana Tat untuk kita maksudnya apakah kita harus mempunyai badan seperti para nabi atau memang kita seperti emang apa ya? Seperti apa? Pertama-tama gini, sebenarnya kalau kita lihat tentang masalah kesehatan tuh menempati posisi yang sangat penting banget di dalam Islam. Artinya gini, kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu dia bersyukur atas apa yang Allah berikan pada dia. Yang pertama kesyukurannya letaknya pada hidayah. Karena percuma hidup kalau nggak ada hidayah lah bagi beliau begitu. Yang kedua adalah kesyukurannya pada makanan. Which is itu juga berpengaruh pada kesehatan. Yang ketiga langsung dimention kesehatan. Ketika aku sakit Allah menyembuhkan aku. Berarti kesehatan ini menempati posisi yang sangat luar biasa. Bahkan saking pentingnya kesehatan, Imam Syafi'i yang banyak diadopsi di Indonesia madhabnya itu pernah berkata begini, bahwa ilmu kesehatan itu adalah sepertiga daripada ilmu seluruhnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menuntut ilmu kesehatan, dokter dan segala macam, ini penting banget bagi satu tempat. Dan beliau berkata jangan tinggal di satu tempat kalau nggak ada yang paham tentang ilmu kesehatan. Sampai dinotis begitu. Begitu. Dan beliau katakan begini, ilmu kesehatan itu adalah ilmu paling penting setelah ilmu agama. Jadi setelah ilmu yang beliau pelajari, paling penting adalah ilmu kesehatan. Dan aku baru ngerti kenapa beliau ngomong begitu kemarin. Kasusnya mas, ustadzku namanya Ustadz Hafiz Abdurrahman, dia ngelola satu pesantren dan beliau itu punya satu murid. Yang muridnya itu ceritanya jenius luar biasa. Bayangin mas, aku aja saat S1 lulus sujud syukur aku, karena udah untung bisa keluar itu aku, alhamdulillah. Ini orang yang kita bicarakan ini, beliau ini S2-nya 1000 halaman tesisnya. 1000 halaman. Disertasinya 600 halaman. Itu pun diminta dikurangin sama dosennya. Dan dia hafal luar kepala 30 juz Quran. Berikut ribuan hadis dia hafal. Karena dia menurut ceritanya sejak kelas 6 SD sampai dengan S3 itu nggak pernah lagi ngelihat rumah. Karena fokus pada pelajaran. Begitu beliau pulang ke rumah gitu kan ya. Pulang ke rumah mengabdi kemudian di pesantren, 2 tahun kemudian beliau meninggal. Jadi berapa banyak tuh ilmu yang beliau bawa. Memang betul meninggalnya adalah ajalnya Allah ya. Nggak serta-merta orang yang menjaga kesehatan hidup panjang, dan nggak serta-merta orang-orang yang nggak jaga kesehatan juga cepat mati. Nah beliau ini memang ajal, cuman akhirnya dari peristiwa ini Ustadz Hafiz itu ngomong kepada kita, ini yang harus kalian tahu kenapa ulama benar-benar menyoroti kesehatan. Karena apa? Beliau ngatain satu quotes yang saya masih ingat, sampai sekarang saya masih ingat. Beliau bilang begini, orang berilmu itu lebih layak dan lebih wajib menjaga kesehatan dibandingkan orang yang nggak berilmu. Karena dia ibaratnya membawa knowledge yang bisa disebarkan ke orang. Betul. Dia bisa ngerubah banyak hal gitu. Iya. Kalau dia sehat. Betul. Sakitnya satu orang berilmu itu beda dengan sakitnya satu orang yang nggak berilmu. Sakitnya satu orang berilmu itu berarti adalah menghambat hidayah datang pada orang. Yes. Betul. Sementara sakitnya satu orang, mohon maaf, yang nggak berilmu, yang nggak ada yang merasa kehilangan. Yes. Ya, itu kenyataan sih. Iya, nah, jadi artinya kalau kita kembali pada Nabi, hadisnya banyak. Nabi misalnya perutnya tadi seperti batu bata yang bersusun. Nah, kalau kita kan batu kali ya. Jadi nggak rata dong. Atau batu vulkanik gitu. Itu kan Nabi. Dan Nabi bukan hanya itu, tapi bukan hanya batu bata yang bersusun itu bukan hanya visualnya, tapi fungsional luar biasa. Misalnya contoh, Nabi pada Haji Wada itu pernah membawa 100 hewan sembelihan, dan beliau sendiri menyembelih 63 unta. Berarti endurance-nya luar biasa nih, 63 bro. Coba bayangin gitu kan ya. Kita mungkin mikir satu aja kita takut gitu ketika nyembelih itu pun belum tentu kuat. Nah, beliau 63 dan beliau jago gulat. Oh iya. Ya, beliau jago gulat. Artinya kalau kita lihat ya, batu bata yang bersusun, core-nya berarti sudah sebegitu kuat. Nah, ketika gulat orang dijatuhin terus kan, bahkan Umar ataupun raja-raja gulat pada saat itu semuanya jatuh di depan kalah sama Nabi. Betul. Artinya gini, kalau kita bicara balik lagi tentang fisik ya, banyak orang yang sekarang menurutku ada salah paham sih. Kebanyakan cewek, utamanya cewek yang sudah nikah. Mohon maaf nih, ini mungkin kontroversi banget nih. Cewek yang sudah nikah merasa dia nggak perlu jaga badan dia. Dengan alasan apa? Nggak apa-apa, gemuk, yang penting sehat. Dan dia udah mendapatkan suami gitu. Betul. Dan yang terakhir ngomong gitu banyak ku denger udah mati.
Kaget. Lah iya kan. Kita ngejaga nahan dari tadi. yang tahu kan ada meme gitu kan. Ada cewek bilang nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat terus mati besok. Ada banyak yang ngomong gitu ya. Dan artinya kalau kita lihat kayak gitu ya, nah itu alasan-alasan yang disembunyikan. Nggak apa-apa kita gemuk, yang penting kita beriman. Nggak apa-apa kita gemuk, yang penting kita sehat dan segala macam. Sebenarnya nggak gitu. Fisik yang baik itu menjadi sebuah wadah daripada sebuah jiwa yang baik. Itu kan ya. Makanya ada kata-kata apa, mens sana in corpore sano itu ya. Itu nggak salah juga. Walaupun benar juga sih tidak semua orang yang sehat badannya itu sehat jiwanya, nggak semua. Betul. Karena orang gila itu sehat tuh. Karena jalan-jalan terus. Sering jogging ya tadi. Sehari dia 16.000 langkah. Tapi emang kalau saya tambahin sedikit, Pak Ustadz, memang Islam itu menurut saya itu olahraga fisik ya. Benar. Karena banyak ibadah-ibadahnya itu pakai fisik gitu. Fisikal banget. Apalagi kayak umroh haji. Nah itu kan untuk kalau orang yang nggak jaga, mungkin fisiknya letoy. Itu nggak akan bisa menunaikan ibadahnya juga dengan selesai, dan sampai dia pulang ke sini juga bisa sehat gitu. Jangankan haji ya, umroh aja itu kalau kita nggak biasa itu lumayan itu. Betul. Berapa kali kita ngiterin Ka'bah? 7 kali, belum sa'inya kan gitu kan ya. Makanya ada yang ngubungin kita berdua, Mas Canggi punya teman namanya Coach Rega. Coach Rega tuh kan ngurusin orang-orang yang mau pergi tuh. Jadi gimana cara mempersiapkan umroh? Jadi ada training sendiri. Nggak tahu lagi gimana, apa suruh misalnya ngelilingin Monas atau apa. Bener, tapi kalau untuk orang yang nggak pernah olahraga, umroh pun itu berat loh. Setengah mati. Itu berat loh. Apalagi kalau ketika kalau waktu saya berangkat kan jamnya nggak nentu. Oh iya. Kita sampai jam 3, ya udah kita tawaf syai jam 3 gitu. Betul. Lanjut subuh, pulang lagi. Apalagi kalau umroh yang mendang-mending gitu ya, hotelnya kan jauh tuh. Iya. belum sampai aja udah capek. Iya, dan di situ tuh kan nggak bisa nge-grab, Bos. Itu kan orang jalan raya itu orang semua. Jadi mau nggak mau kita kan harus jalan gitu kan. Ya bisa pakai kursi roda, cuman gimana ya, gengsi lah. Gitu kan. Dan itu bener, kalau untuk orang-orang yang ini berat, tapi untuk orang yang suka olahraga itu fun banget. Iya, betul. Nah, dan kalau menurut gue pribadi nih, Islam itu semua metode ibadahnya itu aktivitas fisik. Benar, memerlukan fisik. Memerlukan fisik gitu. Nah, kalau menurut lo nih Tat, sebenarnya ketika kita ada ikhtiar untuk berubah pola makan deh, gitu kan, itu ada pahalanya nggak sih Tat di Islam itu? Di dalam Islam itu setiap peniruan terhadap Nabi atau yang kita katakan sebagai ittiba gitu kan ya, itu adalah menghasilkan pahala. Bahkan sekedar niat ya, meskipun kita nggak tahu dalilnya seperti apa. Misalnya kita nggak tahu dalilnya Nabi itu perutnya kotak-kotak, atau misalnya kita nggak tahu dalilnya bahwasanya Nabi itu punya pola makan tertentu misalnya. Tapi sekedar kemudian kita mengatakan bahwasanya ini aku mencoba untuk jaga makanku agar aktivitas ibadahku bisa bagus, itu sudah merupakan pahala. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan pada satu ibadah itu semua pahala. Nah, apalagi kalau kita niat misalnya kita jaga pola makan supaya kita bisa untuk happy ketika bulan Ramadan. Itu salah satu contoh tuh. Bulan Ramadan kan kita ubah pola makan tuh. Dan dipaksa seluruh manusia untuk ubah pola makan. Kita dikasih tahu ini pola makan yang benar. Cuman kan kita cuma dikasih tahu cuma sebulan aja. Nah, habis itu lebaran. Sisanya lebaran. Lebaran. Iya. Dan kalau Nabi sendiri, ada nggak emang dia dia ngatur makannya, atau ada cerita dulu dia pernah kebiasaan hari-harinya gimana, Pak? Nah, ada pernah hadis-hadis yang disampaikan pada kita bahwasanya Rasulullah itu menyukai banget makan daging kambing, paha kambing. Jadi protein kalau kita zaman sekarang. Dengkul kalau di Kelapa Gading ya. Ada dengkil ya. Nah kalau ini paha kambing beliau sering makan paha kambing, tapi tidak sesering itu juga karena dalam beberapa waktu misalnya diceritakan dalam beberapa waktu di rumah Nabi itu tidak mengepul asap, berarti tidak ada api. Berarti yang dimakan apa? Raw food. Misal kayak kurma, lalu kemudian makanan-makanan yang lain. Dan resin gitu kayak gitu, anggur-anggur kering, cuka gitu kan ya, lalu kemudian roti dan segala macam. Nah, jadi semua makanan-makanan sehat. Dan tentu saja Nabi itu sangat menyukai pumpkin. Baru tahu nih.
itu makanan kesukaan Nabi. Dan kita sekarang tahu manfaatnya seperti apa bagi diet kita kan gitu kan ya. Terus Nabi suka lagi misalnya makan madu misalnya kayak gitu-gitu. Nah ini adalah sesuatu yang makanan-makanan yang memang dibuat untuk supaya manusia itu jadi sehat. Artinya kalau kita bicara tentang makanan itu perhatian pada Islam besar banget. Coba ya. Tahu nggak makanan itu benar-benar berfungsi di dalam Islam kayak apa? Kita ambil contoh. Nabi Adam, Nabi pertama. Fitnahnya gara-gara makan makanan. Bukan Buah, apa sih? lu gak pesantren lu ya? Lu ketahuan lu. Pesantren. Oh, pesantren. Gue salah nonton film. tapi pas lagi belajar main YouTube. Iya. Buah apel mas no main lu. Salah server Pak. Itu server lain. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi itu kan soal makanan ya fitnahnya. Bani Israel itu juga fitnahnya makanan. Jadi fitnahnya Bani Israel itu juga karena makanan. Jadi ketika mereka disuruh makan nggak mau gitu kan ya, lalu minta makanan-makanan ekstra dan segala itu juga fitnahnya makanan. Ada banyak sebenarnya cerita tentang makanan di dalam Islam. Termasuk ketika Nabi Yunus ketika diselamatkan dari paus gitu kan ya. Setelah dia kemudian diselamatkan dari paus, yang pertama kali dikasih makanan. Kisah Ashabul Kahfi yang mereka ditidurkan selama ratusan tahun itu. Lalu kemudian ketika mereka bangun mereka debat. Tapi ada satu orang yang masuk akal di antara mereka. Udah deh, jangan debat. Lapar. Cari makan dulu. Nah, artinya banyak sekali kemudian di dalam Al-Quran kisah tentang makanan yang bisa kita explore karena memang makanan ini penting banget untuk kesehatan. Jadi kalau kita sekarang kan jadiinlah makanan sebagai obat sebelum obat jadi makanan kan gitu. Yes, betul. Jadi itu pengaruh banget makanan di dalam Islam tuh. Ya, jadi kalau gue mau notice di sini sebenarnya Islam itu mengatur banyak hal. Terkhusus masalah kesehatan dan makanan banget ya, karena ibadahnya umat muslim itu sebagian besar itu aktivitas fisik, benar, dan sholat gitu ya, dan kesehatan itu benar-benar terpengaruh oleh makanan. Rasul pernah bilang begini, tempat yang paling buruk pada anak Adam itu adalah perut. Jadi itu adalah tempat sumber keburukan. Dan ternyata akhir-akhir ini kita jadi tahu bahwasanya benar-benar perut ini adalah tempat mikrobiom kan gitu kan ya. Jadi kalau mikrobiomnya ngamuk, maka hidup kita berantakan tuh. Contoh misalnya ketika kita makan yang aneh-aneh tuh misalnya, makan mie instan yang aneh-aneh. Di bawah nih berdoa nih, ini kan ada miliaran, dia berdoa, ya Allah matiin Felix ya Allah, sakit perut lagi sakit gitu. Benar. Tapi kalau kita makan yang sehat-sehat misalnya, jadi berdoa ya Allah panjangin umurnya kalau aku dikasih makanan enak. Nah kan kalau doa satu orang diterima, doa mikrobiom kan berapa miliar di dalam perut. Oke. Nah tadi ngomongin makanan dan kalau di Islam hubungannya olahraga. Nah, ada nggak Nabi dulu suka ada olahraga favoritnya gitu kan? Nabi yang kita bisa lihat adalah bergulat. Bergulat, dan Nabi mengajarkan kepada kita secara spesifik 3 olahraga. Yang pertama adalah berenang secara sequence. Yang kedua adalah dalam hadis itu adalah memanah. Yang ketiga adalah berkuda. Berenang, memanah, berkuda. Jadi Nabi misalnya dalam satu hadis menyampaikan bahwasanya semua perkara yang sia-sia itu banyak kecuali bermain-main dengan istri dan anak. Yang kedua adalah berenang, lalu kemudian memanah, lalu berkuda. Menarik. Berenang itu melatihnya adalah seluruh badan. Betul. Terutama kemudian nafas. Memanah itu upper. Kalau kemudian kuda tuh lower. Nah, jadi kalau digabung jadi lengkap tuh. Iya benar juga ya. Nah, itu adalah olahraga yang disunnahkan atau yang diperintahkan oleh Nabi. Dan yang menariknya lagi adalah ternyata ini bukan hanya olahraga fisik tapi olahraga mental. Karena manah ini mentalnya yang main sebenarnya. Fokus. Kalau misalnya berkuda itu juga sama, mental juga tuh. Karena kita nundukin binatang buas kan. Kalau berenang ya kayaknya itu semua orang bisa lah. Kayak berkuda susah tuh, gue harus kudanya gede banget. Iya betul. Naikin sapi. Kalau sapi jalannya pelan. Tahu nggak yang itu dinaikin sama Avatar? Iya. Apa aja sok. Itu unicorn. Cocok tuh. Oh jadi emang ada sebenarnya dari dulu pun udah diajarkan gimana hidup sehat gitu ya. Sehat, aktivitas. Dan memang kan gini ya, aku pernah baca satu artikel yang mengatakan bahwasanya orang-orang pada milenial sekarang itu bahkan hidup lebih mewah daripada raja-raja di zaman dulu. Karena kita memiliki semua hal yang mereka miliki dan bahkan yang tidak mereka miliki. Mandi air panas.
gitu kan ya. Lalu tidur di tempat tidur yang empuk, segala macam. Gojek. Nah, mereka nggak punya kan? Internet. Maksudnya semuanya itu kita punya, dan ternyata lifestyle itu membuat kita kurang gerak. Nggak seperti orang zaman dulu. Betul. Orang zaman dulu nggak ngapa-ngapain six packs. Kalau mereka hidup aja udah six pack, gitu kan ya. Aku ngeliat misalnya contoh kayak orang-orang yang mohon maaf ya, yang mereka nggak punya pilihan karena ekonominya mungkin nggak sebagus yang lain, itu ya terpaksa harus menjalani aktivitas-aktivitas yang tertentu. Aku ngeliat ada orang yang gali septic tank di Afrika gitu, itu badannya luar biasa, gerakannya cuma satu tuh, cuma nyangkul doang. Nah sementara kayak kita kalau misalnya di Indonesia kita bisa lihat kayak misalnya di pasar, orang-orang misalnya kayak kuli-kuli panggul misalnya, atau para petani itu badannya jadi semua karena aktivitasnya ada. Aktivitas fisiknya lebih tepatnya ya. Kita nggak ada aktivitas fisik. Nah itu masalahnya tuh. Betul. Tadi kan udah ngomongin soal olahraganya udah, makannya udah, dan ini kan kita saya mau sambungin nama yang sedikit viral nih bro. Kan ada nih artis yang ceritanya lagi ada masalah dengan zaman dulu. Maksudnya dulu dia terkenal, sekarang dia comeback dengan cerita dia tuh mengalami bisa dibilang depresi juga, ada masalah mental lah. Dan akhirnya dia kembali lagi dengan ceritanya, dan tapi fisiknya juga nggak lagi sama. Dan ini kan Mas Anggi pernah bahas. Jadi ada orang yang katanya bermasalah dengan mentalnya itu larinya ke makanan. Ya, ada orang yang kalau Mas Anggi waktu itu dia mengalami depresi dan dia olahraga. Jadi energinya habis untuk olahraga. Nah, kalau pertanyaan saya nih Pak Ustadz. Depresi atau mental health lah ya. Itu kalau pendekatannya di agama Islam, itu apakah orang-orang yang jauh dari agama itu gampang keserang gitu, atau gampang dia mengalami ada yang namanya panic attack, anxiety, atau gimana Pak Ustadz? Ya, jadi kalau di dalam Islam itu ada pada tahun 1000-an kalau nggak salah ya, ada seorang ulama namanya Al-Balkhi itu menulis kitab tentang kesehatan mental, dan dia memberikan beberapa pendekatan-pendekatan untuk menangani problem-problem kesehatan mental. Salah satu yang dia sorotin adalah kalau misalnya itu adalah masalah fisik, kita harus langsung kasih obat begitu kita melihat simptom fisik itu. Tapi kalau misalnya itu adalah masalah mental, kita tidak boleh langsung untuk mengobati pada saat itu juga. Nah, kita harus benar-benar melihat kalau dia sudah siap, baru kita memberikan pengobatan itu. Nah, artinya kalau kita lihat pada tahun 1000-an itu, orang-orang yang beriman pun juga bisa mengalami problematika mental atau mental health gitu kan ya. Dan apakah kemudian kalau misalnya orang-orang yang jauh daripada agama itu bisa lebih kena mental health? Jawabannya pastinya iya. Jadi kalau kita bisa mengibaratkan itu, otot fisik itu kelihatan, ada otot mental yang tidak kelihatan. Bagi beberapa orang yang mereka misalnya lebih sering untuk melatih otot mentalnya, itu lebih sulit untuk di-break daripada orang-orang yang mereka tidak pernah melatih otot mentalnya. Contoh misalnya Sholat itu melatih kita untuk selfless. Sholat itu melatih kita untuk tidak punya rasa untuk pada diri kita sendiri. Misal setelah kita sholat, kita kemudian langsung disuruh istighfar. Ketika kita sholat, kita suruh untuk connect kepada Allah. Nah, maka ketika kita selfless, maka bisa jadi contoh misalnya itu kok dia yang dapat popularitas sih, padahal itu kan lu yang bikin. Dalam demi Allah. Artinya dia nggak lebih mudah dirusak daripada orang-orang yang nggak pernah melatih otot itu. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan apakah begitu? Iya, di dalam Islam memang mental itulah yang dilatih untuk supaya dia tidak terlalu rapuh gitu kan ya. Nah, tapi kalau soalan fisik memang sekarang banyak orang menghadapi masalah mental, apalagi di zaman-zaman sekarang pasca Covid itu penyakit semua hampir penyakit mental. Dan menariknya ternyata aktivitas fisik ada hubungannya dengan mental. Oh, betul. Sangat berhubungan. Benar. Ada satu profesor dari Brazil, aku lupa siapa, ketika Covid itu dia memberikan 5 langkah untuk tidak kena penyakit mental ketika Covid. Salah satunya adalah keluar daripada rumah dan berolahraga. Tapi kan kita disuruh PPKM. Nah, itu dia. Maka berolahraga di rumah mungkin. Tapi nggak kena sinar matahari juga katanya bikin sakit mental. Nah, maka keluar kemudian berolahraga, dan terakhir ada penelitian neuroscience juga, kalau nggak salah Profesor Suzuki kalau nggak salah ya. Dia memberikan dia neliti banget bagaimana hubungan antara kemudian neuron, saraf dengan kemudian olahraga. Dan dia dapat ternyata untuk supaya otak ini berkembang dengan baik itu harus lewat olahraga. Dan ada hormon-hormon yang dikeluarkan katanya dari otot ketika kita bergerak, yang itu
hormon anti stres. Ya. Dari situ dikeluarkanlah pedoman cara untuk mendapatkan depresi. Pasti berhasil. Mau tahu caranya? Tinggal dibalik ya. Nah, tinggal dibalik. Bangun siang, Nggak kena matahari. nggak kena matahari, nggak usah keluar, nonton TV atau main game sampai kemudian sore, pesan makanan dari luar lewat ojek doang gitu kan ya. Lalu kemudian malam-malam kemudian dia sore dia tidur, lalu kemudian aktivitas nggak sehat, ngerokok dan segala macam. Lalu kemudian sampai jam 2 mulai bicara konspirasi dunia tuh. Oke. Ya kan? Nah, terus baru jam 3 baru tidur. Besoknya lagi bangun jam 11. Itu pasti depresi tuh, dijamin tuh. Itu problematikanya kita sekarang. Nah, kalau ada nih Tat, misalnya teman kita nih kayak ya, gitu. kayak gitu. No lab ya. Terus tapi dia diajak olahraga susah, diajak tapi orangnya mungkin dekat dengan agama. Ya. Harusnya kita ngapain dia? Nah, ini fenomena nih, ini benar. Ini fenomena. Banyak sekali orang-orang, balik lagi kita bilang ya, terutama cewek-cewek nih, ukhti nih. Gitu kan ya. Ketika mereka beragama malah jarang bergerak nih ceritanya nih. Nah, ini harusnya nggak nyambung nih. Harusnya agama itu membuat mereka justru bergerak. Karena orang-orang yang sehat secara pemikiran, dia akan bergerak dan sehat secara fisik juga harusnya. Ya kecuali kita nggak bicara orang yang kelainan ya. Tapi kalau orang-orang yang normal gitu kan ya, kalau misalnya dia nggak mau bergerak, dia no lab, berarti harus dibenerin ininya dulu nih. Yang harus dibenerin adalah mentalnya dulu. Berarti dia sedang mengalami ada semacam apa ya, badannya bisa bergerak, tapi ini yang nggak mau suruh bergerak nih. Nah, makanya kita harus ngasih tahu dulu seperti apa. Misalnya contoh pada beberapa cewek-cewek, terus kita ngomongin gini loh, ibadah itu nggak harus cuma dengan fisik, dengan mental doang. Puasa itu ya ibadah, gitu kan ya. Lalu kemudian ketika kamu itu misalnya sholat ibadah, kamu pinter baca Quran itu ibadah. Tapi fisikmu itu lain cerita. Artinya kamu nggak bisa kemudian fisikmu bagus cuma karena kamu baca Quran, gitu kan ya. Baca Quran tidak menjadi tiba-tiba langsing loh. Nah, tapi harus kemudian kamu usahakan. Kenapa? Karena semua cowok itu senang seperti itu, gitu kan ya. Nah, dengan kemudian niatan bahwasanya dia menyenangkan suaminya, mempunyai badan yang bagus, itu pahala. Nah, mungkin bisa diteladani dari istri-istri Rasulullah kali. Mungkin istri-istri Rasulullah tuh nggak ada yang lebar-lebar gitu kan. Bunda Aisyah bisa dikisahkan bahwa beliau itu sangat sangat menjaga badannya gitu kan ya. Artinya ya yang jelas karena memang aktivitas orang zaman dulu mungkin nggak semalas orang zaman sekarang ya. Ya, betul. Tapi pada intinya sih kalau kita bisa bilang bahwasanya Umar pernah menegur orang buncit. Jadi Umar ketika ketemu orang buncit dipukul pakai tongkatnya. Ini apa ini? Terus dia bilang ini berkah dari Allah. Oh gitu di jawabannya. Iya, ngeles nih orang ini. Tapi sih ditabuk. Ini berkah daripada Allah. Umar bilang ini bukan berkah, ini azab. Lalu beliau melanjutkan, karena kenapa? Karena begitu kamu kemudian buncit, begitu kemudian kamu punya badan yang kayak gini, kamu pasti malas sholat. Kamu pasti malas untuk berdiri gitu kan. Kamu pasti gitu. Mager karena orang kan kalau udah gitu mageran. Nah, dan kemudian banyak penyakit gitu kan ya. Karena kita tahu bahwasanya ada hubungan langsung antara perut sama kemudian kesehatan. Ada satu buku judulnya The Second Brain. Second Brain ini mengatakan bahwa perut nih jadi ada otak kedua itu di perut. Betul. Ada buku yang kedua 10% Human. Bahwasanya 10% daripada sintesa protein kita itu dari selain perut. 90%-nya itu dari perut, dari mikroba yang ada di perut kita. Jadi kita ini sebenarnya makhluk yang sangat bergantung pada orang lain gitu maksudnya, bukan orang lain, bakteri lain. Nah, artinya kalau kita melihara perut kita, selesai semua. Oh, pernah dengar ini ya? Menikah adalah sebagian daripada setengah daripada iman. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Barusan ya. Barusan. Menikah adalah setengah daripada iman. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu manusia itu problemnya cuma 2. Perut sama di bawah perut. Syahwat. Oke, masuk akal. Berarti kalau udah nikah, yang di bawah perut udah selesai nih. Tinggal kemampuan ngatur perut, which is mulut kan? Yes. Benar-benar. Tapi gini kan, saya cuma mau sedikit nambahin. Benar tuh kata Ustadz. Ukti-ukti ini punya pemikiran yang menurut saya bahaya banget. Kenapa bahaya? Karena keluarga yang sehat berawal dari ibu yang sehat. Keren banget. Gitu. Nah, coba ya sebelum aku potong sorry karena ini terlalu keren nih. Ini kata-kata itu berdasarkan Al-Qur'an. Tapi bahkan Mas Canggi nggak ngerti kan bahwa itu berdasarkan Al-Qur'an kan? Nah, lanjut nanti kita coba elaborasi. Karena seorang ibu yang akan menyajikan makanan di rumah, memilih sumber yang akan disajikan juga di rumah. Metode pemasakan ya itu juga dia juga yang akan memutuskan gitu kan.
Masa iya sih dia nelpon, "Ah, mau makan apa?" Ayam misalnya. Iya. Ayamnya mau dibakar apa mau digoreng gitu kan. Masa dia itu kan semua ada kendali di ibu. Itu kayak kalau baru married gitu ya. Iya. Kalau sekarang kalau udah Ani nih gitu. Kalau sekarang kita mau pesen atau kita mau minta gitu. Nah, iya dan sekarang tuh zaman-zaman sekarang tuh malah perempuan-perempuan ini ibaratnya knowledge tentang kesehatannya dia ini malah lebih minim dibandingkan laki-laki. Iya. Karena zaman sekarang makanannya apa, Bro? Seblak. Betul. Ya kan? Bukannya knowledge tapi awareness kali ya. Yes, awareness juga gitu kan, seblak. Dan semakin kesini kan banyak juga tren-tren makanan-makanan yang tren itu yang jauh banget dari kata sehat. Boba, gula, sugar kan. Dan apa yang dia mau bawa nanti ketika dia tuh married gitu. Betul. Sedangkan laki-laki ya kebanyakan yang udah married apa aja yang disajikan di rumah dia makan. Betul. Gitu. Nah, ketika laki-lakinya ini sudah makan pasti anaknya makan juga hal yang sama gitu. Nah, itu yang ngebuat kesalahpahaman nih sebenarnya nih harus dilurusin gitu dan itu juga yang ngebuat sekarang anak-anak kecil pada kena diabetes gitu. Itu salah satu concern yang harus benar-benar terus digaungin karena penyakit degeneratif biasanya itu rata-rata menimpa orang yang sudah usia senja, lansia 45 tahun ke atas. Betul. Tapi semakin kesini anak-anak pun itu sudah terkena penyakit diabetes degeneratif itu. Iya, gara-gara pola makan. Nah, iya, padahal tadi Ustadz singgung itu udah disinggung di Al-Quran ya. Iya, betul. Jadi di dalam Al-Quran itu yang menyebabkan kerusakan pertama kali, bukan kerusakan. Kalau ada orang yang nggak suka pada Islam, pada agama, yang pertama kali dia rusak adalah perempuan. Oke. Dimanipulasi. Setuju. Dimanipulasi, lalu kemudian diberikan informasi-informasi yang salah. Karena kenapa? Karena kalau kita ngerusak perempuan, kita ngerusak laki-lakinya dan kita ngerusak anaknya. Yes. Tapi kalau kita ngerusak laki-laki doang, itu memang udah rusak dari dulu laki. Iya. Emang begini mulu lagi. Makanya kan ada orang bilang gini, six packs tidak dibuat di gym. Tapi six pack dibuat di dapur. Dan kita tahu penguasa dapur siapa? Kan bukan laki-laki. Pembantu ya? Iya, pembantu benar. Saya sekarang rumah-rumah udah nggak ada dapur kan? Karena pesan lebih murah. Nah, artinya kalau kita bahas lagi tentang perempuan tadi, itu pengaruh banget. Bahkan ada orang-orang banyak bilang gini, kenapa laki-laki itu hancur ketika di luar, baik badannya hancur, kehidupannya hancur. Sebenarnya laki-laki tergantung daripada istrinya sih sebenarnya. Karena laki-laki itu makhluk yang paling simpel menurutku. Pokoknya tiap kali aku lihat ada orang datang ke aku bermasalah ya, aku langsung nanya, dua, yang mana? Duit atau istri? Oh, pasti gitu ya? Duit sama istri, dua itu aja. Karena laki-laki begitu ada duit dan istrinya baik, hidupnya beres. Waduh. Nggak kayak perempuan punya requirement banyak tuh, ada checklistnya. Kalau kita cuma dua, kalau nggak istri, ya berarti duit. Itu aja. Itu kalau nggak uang, ranjang, udah itu aja. Kecuali jomblo ya. Kalau jomblo checklistnya apa? Mohon maaf. Iya bener-bener. Karena kalau nih makin lama para ibu-ibu atau makin lama berkeluarga, suaminya kan akan apalagi yang kerjanya di luarnya lebih lama ya. Telepon di rumah ada apa? Nggak ada, udah makannya di jalan misalnya gitu. Nah, dan banyak pakai dalil akhirnya. Nah, itu penggunaan dalil yang salah. Allah tidak melihat daripada fisik, tapi Allah lihat hatinya. Iya, tapi itu urusan apa dulu nih? Ini urusan apa dulu nih? Allah nggak pernah membeda-bedakan orang hitam, orang putih, orang sipit, orang belok dan segala macam. Enggak. Memang Allah cuma ngelihat amalnya. Tapi jangan cuma ambil satu dalil dong. Gitu kan ya. Lah kadang-kadang ibu-ibu kita atau bapak-bapak kita juga lebih baik. Jadi gini, kita bahas ibu-ibu bukan berarti kita patriarki, bukan ya? Bukan. Kita cerita paling bener nih ya. Betul. Kita bahas ibu-ibu karena kita tuh malas bahas bapak-bapak. Karena bapak-bapak tuh terlalu banyak kesalahannya. Dan kita memandang kalau kita benerin ibu-ibu itu sudah setengah daripada benerin bapak-bapaknya. Karena seberpengaruh itu ibu-ibu gitu kan ya. Contoh misalnya kayak ibu-ibu ketika sudah nikah, bajunya nggak mana ganti bro. Itu kan ya, pakainya daster dari zaman kuliah. Itu kan ya. Lah sementara ketika ibu-ibu tuh pergi pengajian, dia punya seragam Senin, punya seragam Rebo, punya seragam Jumat. Padahal itu nggak berpahala karena dilihat oleh orang luar. Tapi ketika dia dilihat oleh suaminya demen, itu pahalanya besar sekali.
Iya, betul. Maka penting banget untuk menarik cowok-cowok agar tetap di rumah. Ya, please, ibu-ibu, jaga makan, olahraga. Karena gini Tete, kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi, sehat itu tanggung jawab kita masing-masing. Benar. Sehat itu, nih kalau koreksi Tat kalau salah. Yeah. Kalau menurut saya, walaupun kita sudah berumah tangga, tapi sehat itu urusan suami, Benar. dan urusan istri. Benar. Karena ya nggak bisa juga nih kalau menurut saya, nggak boleh sebenarnya laki-laki ngelarang istri olahraga, istri ngelarang suami ibaratnya olahraga, terus tiba-tiba mereka melar gitu kan. Karena ketika menurut saya itu salah satu toxic parent, ketika keluarga itu melarang sebuah aktivitas fisik olahraga, ya ujung-ujungnya anaknya kan nanti kan juga malas juga gitu. Itu sebenarnya bener nggak sih Tat? Menurutku kalau di Indonesia lebih banyak trust issue sih kayaknya. Jadi arahnya ke situ ya. Karena cowok-cowoknya bilang mau kemana, pergi main futsal gitu kan ya. Taunya ngobrol. Dan trust issue tuh muncul yang pertama tadi kan ya nggak sesuai dengan kejadiannya. Yang kedua dia meninggalkan kewajiban dia di rumah. Itu problematika. Terlalu lama. Masa futsal 8 jam? Turnamen kali itu. Menyelamatkan dunia. Nah jadi artinya kalau kita bicara, tapi kalau soal itu tentu saja kita setuju. Termasuk terakhir, aku juga pengen cerita. Aku sekitar 4 bulan terakhir ini kan angkat beban ya. Itu karena pinggang udah sakit. Nah iya Tat, itu harus Tat. Jadi itu termasuk telat sebenarnya. Karena baru ikut latihan beban setelah ada simptom kan gitu kan ya. Padahal kan harusnya kan jadi lifestyle kan. Jangan sampai muncul dulu, jangan ditiru lah. Kan aku kan bukan contoh yang baik ya. Nah karena kalau kita bicara tentang orang-orang yang ngisi kajian itu kan kayak aku misalnya, ya kalau duduk nggak berdiri nggak duduk. Yes, betul. Itu kan problematika bagi badan. Nah sedangkan kata Rasulullah, badan juga punya hak. Nah hak badan itu apa? Ya disehatkan. Makanya Rasulullah itu bilang haknya badan kalau misalnya non fisik adalah setiap hari zikir misalnya. Karena badan manusia ada sendi, maka subhanallah 33 kali itu mewakili sendi-sendi yang ada di badan. Nah tapi kalau misalnya itu adalah non fisiknya, fisiknya apa? Lah kalau kita zikir terus nggak lantas tubuh kita jadi sehat. Kan harus ada makanan yang dijaga, aktivitas fisik yang harus kemudian dilakukan dan segala macam. Terlebih lagi apa? Coba bayangin gini. Kalau andaikan kita nggak sehat, lalu kita kemudian punya kewajiban itu jadi tidak tertunaikan, bukannya itu jadi dosa? Betul. Betul. Jadi makanya melalaikan untuk menjaga kesehatan problem juga. Makanya di keluarga tadi benar. Bahkan kalau misalnya kita lihat suami istri harus saling menyemangati. Udah pergi nge-gym belum? Misalnya. Ayo sana pergi sana. Jarang yang begitu kali ini. Nah, itu harus, makanya lewat podcast ini kita kasih tahu itu adalah bagian daripada pahala. Benar. Karena misalnya contoh ya, seorang ibu pasti akan ngamuk tuh kalau anaknya nggak sholat tuh. Udah sholat belum lu? Sana wudhu lu, ini udah azan lu. Lah itu kan sama kayak sholat, itu kan sama kayak menjaga kesehatan, kan sama persis. Contoh kayak gini ya, kita ketemu orang badannya kayak gini nih. Mau nggak mau kita harus respect bahwa ini hasil istiqomah. Iya kan? Nggak mungkin dong bolong-bolong latihannya bisa jadi strongman. Atau nggak mungkin tiba-tiba begini. Strongman itu. Nggak mungkin lahir begini kan? Saya kena sinar ya. Kasihan maknya kan. Nah artinya kalau kita lihat ya ini kan hasil daripada keistiqomahan. Ini adalah fisik gitu maksudnya. Berarti kalau ibu-ibu itu bisa menyuruh anaknya untuk pergi sholat karena dia khawatir anaknya ini nanti ada apa-apa kalau nggak sholat, berarti dia harusnya juga tahu bahwa ini sama sebenarnya prosesnya. Ya atau mungkin ibu-ibunya belum mengerti esensi dari olahraganya itu sendiri. Iya sih. Indonesia memang kita harus banyak edukasi sih. Iya, masalahnya makanya Indonesia tuh emang parah banget. Dan satu lagi masalah puasa, berbukalah dengan yang manis. Itu hadis atau apa sih Tat? Itu kayaknya atau slogan sih? Itu kayaknya slogan itu kayaknya campaign sirup. Iya, benar. Teh botol, Bro. Iya. Bahkan kalau kata Ustadz Adi Hidayat, saking palsunya tidak ditemukan dalam kitab hadis palsu. Nah, itu palsu. Fotokopian kali itu ya. Iya. Jadi kayaknya tadi yang baca main QQ tuh.
Jadi setauku ya bahwasanya Rasul tuh ngajarin untuk ta'ajjala atau bersegera dalam berbuka puasa. Jadi bukan dengan yang manis, segera membatalkan. Makanya namanya takjil. Artinya penyegera dalam berbuka itu harus begitu azan jangan ditunda-tunda, langsung bersegera untuk membatalkan puasanya. Nah, bagaimana Rasul membatalkan puasanya? Karena zaman itu yang ada kurma, maka beliau makan kurma. Tapi kurma saya setuju tadi. Betul. Jadi untuk teman-teman semua, menurut gua kurma itu salah satu pilihan superfood yang sangat lengkap nutrisinya. Apapun jenis kurmanya. Iya, apapun jenis kurmanya. Ya, asal beli sendiri. Iya. yang bagus sih katanya ajwa ya Tat ya. Cuman apapun jenis kurmanya, dan gue tuh suka, gue orangnya kan penasaran bro. Gue research, gue cek coba nih. Gue udah banyak researchnya juga tentang kurma. Dan itu Masya Allah banget kurma itu. Bener-bener lengkap selengkap-lengkapnya. Dan sebenarnya itu cocok banget dipakai buat buka puasa. Sebenarnya itu mungkin yang karena kurma manis dibelokin manisnya gitu ya. Enggak semua yang manis kurma. Iya. Itu manis. Iya makanya. Artinya kalau kita lihat tentang masalah kurma tadi, Masya Allah ya. Aku pernah juga dapat beberapa riset bahwasanya superfood yang paling tinggi itu apa? Air susu ibu ya, yang pertama betul. ya. Yang kedua katanya madu kalau nggak salah ya. Nah yang ketiga kurma katanya. Atau interchangeable ya, nanti coba dilihat ya. Tapi yang jelas itu sangat bermanfaat sekali. Bahkan ada yang pernah ngetes, katanya kurma itu semakin dimakan semakin kurus katanya. Nggak tahu sih. Yang saya tahu kurma itu antioksidannya itu luar biasa banget. Dan habatus sauda itu juga bermanfaat banget untuk antioksidan. Itu juga wow banget. Makanya sebenarnya untuk teman-teman semua tuh yang ya sudah ada di level ibadahnya tuh yang padat gitu kan, nggak ada salahnya kok untuk coba deh kita kulik-kulik ya kan, gimana caranya Islam untuk melihat atau menilai sebuah makanan gitu kan, karena ya Islam itu semuanya dibahas, aktivitas fisik ibadahnya, benar gitu kan, karena satu rakaat aja 4 kalori loh, satu rakaat itu kan, kalau satu rakaat 4 kalori, kalau satu hari itu kita 4 rakaat itu bisa 60 sampai 80 kalori itu. Itu wajibnya aja. Enggak, satu hari 80 kalori itu wajibnya aja. Itu belum sunnah-sunnahnya. Betul. Nah, kalau sunnah-sunnahnya mungkin bisa 120 kalori satu hari. 120 kalori itu sama aja kita tuh jalan santai 1 jam. Cocok tuh ya. Apalagi soalnya pakai barbel ya. Itu. Belum kalau terawihnya di Madinah. Oh iya. Jalannya jauh. Iya, berdirinya sih capek. Iya benar. Itu bukan pakai otot tuh berdirinya, pakai iman. Benar. Pak Ustadz, saya mau nanya ilmu fikih sedikit. Oke. Tapi agak malu sebenarnya. Gak apa-apa. Saya juga nggak ngerti soalnya. Jadi gini, saya agak bermasalah nih, Pak Ustadz. Bisa kayak orang curhat tuh. Iya. Mama Dede lah. Curhat dong. Bukan, jadi kalau sholat nih, apalagi kalau di masjid, kayak jamaah ya, aku tuh bermasalah dengan duduk atahiyatul akhir. Yang diselimpet itu ya. Iya, nah. Karena kan gede ya kakinya. Kalau aku duduknya begitu kayak orang-orang, sebelah ambruk. Takutnya ambruk tuh jadinya kayak Lego gitu. Paham. Jadi aku hanya ngelipet biasa aja kayak. Kayak nggak apa-apa. Bersila biasa. Salaman dulu. Aku sama. Aku sholat gitu. Karena gini, sebenarnya duduk ketika tahiyat akhir itu secara fikihnya banyak sekali metodenya. Dan imam-imam punya cara masing-masing. Nah, kalau nanti Mas Aji pergi ke Turki rata-rata gitu semua. Iya. Gitu. Saya belum pernah pas umroh ngelihat orang di depan saya, kok begini sih? Gitu kok begini. Nah, kalau aku masalah low back pain. Kalau miring. Aku nggak bisa ngelipet kayak begitu.
Sehingga aku harus rapi tetap seperti itu. Kadang-kadang ditanyain orang sih, Ustadz kok dulunya kayak gitu sih, nggak kayak biasa. Ya ini karena ada masalah nih. Jadi kalau ada masalah memang termaafkan. Tapi kalau misalnya Mas juga ada masalah seperti itu, misalnya ketika dilipat kayak tahiyat akhir tuh bermasalah, ya udah duduknya seperti itu juga nggak ada masalah. Saya takut banget sholat di samping dia. Iya, Ketiga sesat ya. nih. Jadi karena Bukan saya soalnya ngalihin. Oh jadi emang dalam tanda kutip ada dalilnya. ada dalilnya. Oh Iya, jadi nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu Mas ketika Mas tahiyat akhir salto, itu nggak boleh. Oh iya. Jangan. Takutnya kena imamnya. Iya, khawatir ya. Atau kayang jangan. Kesian yang Oh, iya, belakang. Iya, dan ini bro, Ustadz Felix nih ternyata temennya si Fuad bro. Fuad siapa? Fuad Nami. Buat Naim. Fuad Nami namanya. Yang kemarin rame-rame di IG itu bro. Oh, Iya. ini yang lu stage. Iya. Apa namanya? Jim itu nggak laki. Iya. Oke. Jadi Itu gimana sih ceritanya? Iya, jadi gini Tat. Jadi anak fitness ini kan kadang mau speak up, tapi Iya. mungkin nggak punya power atau nggak Iya, punya iya. keberanian atau apa. Kadang tuh suka nge-DM saya kan. Nah, ketika saya ngelihat video itu, saya tonton berulang-ulang Tat. Iya. Sumbernya juga saya cari. Saya nggak mau sumber ini dari orang. Iya. Nah, ternyata saya lihat Aslinya ya. ini aslinya yang motong ininya dia gitu Iya, kan, iya. akunnya dia. Nah, pas saya tonton ini maksudnya apa ya? Iya, Mungkin kalau di pikiran saya ini orang emang ini untuk hook aja, clickbait gitu. Clickbait. Cuman kayaknya nih orang mau cari viral nih. Itu Iya. itu dari pikiran saya kan. Oke lah. Gua Stitch gitu. Nah, ternyata kan viral banget kan. Iya betul. Nah, Langsung diserang dia sama Jim Bro. Iya, kadang tuh apa namanya kalau Jimbro tuh kadang mereka tuh gitu, Iya. bang ini bang gitu Iya. kan. Jimbro bisa dibilang solid sih Tat. Solid. Solid banget. Beberapa orang juga udah pernah dibully juga tak ampun-ampun Iya. gitu kan. Cuman intinya ya gimana ya, kita nggak ada, gue nggak enak juga kan. Nggak apa-apa sih, bagus itu mah. Iya, ya, intinya sih sebenarnya kalau saya sih nggak ada. Coach Rega juga ngomong, Coach Rega kenal baik saya bilang, Coach Rega ini saya hanya menyuarakan pendapat saya, Yeah. ini nggak akan saya panjangkan, Betul. Saya nggak akan nyerang counter balik atau gimana, ini akan berhenti sampai postingan yang kedua ini. Iya, aku lihat kok itu. Oh iya bang, siap, makasih. Ya udah, abis itu udah beres. Dan itu aku baru tahu setelah pas Mas aku dihubungin oleh Rega terus kemudian ini ada Mas Canggi mau kenalan. Aku baru tahu itu Mas Canggi yang stage punyanya Fuad. Padahal di Jakarta cuma satu. Iya makanya. Terus setelah itu aku pergi ke Fuad, aku mau pergi tempat Mas Canggi. Nanti aku mau undang sini. Dia welcome banget ya orangnya. Dia baik banget. Nanti tapi ada fakta menarik. Nanti kita sambung pasti Bogor. Tapi yang jelas kalau aku lihat ya, kalau aku lihat di dalam dunia ini berlaku pada semuanya ya. Dan sebenarnya judging dengan seperti itu lebih parah ada di orang-orang yang hijrah sih kalau menurutku. Ini bukan berarti karena aku di sini lalu aku bela, enggak. Ini problematika hampir semua orang yang ngefans pada sesuatu. Kadang-kadang orang yang ngefans pada sesuatu itu dia terlalu bersemangat sehingga ketika dia terlalu bersemangat itu dia melakukan sesuatu bukan Mas Cangginya ya, tapi ada beberapa orang aku lihat memang akhirnya ke fisik dan segala macam. Padahal kan kalau misalnya ketika mereka mau belain gym dan segala macam itu mereka tinggal jelasin aja ini kemudian bagusnya seperti apa. Karena aku lihat Fuad juga nyampein ke aku, iya sih nggak ada masalah, ini mah bukan sesuatu yang berat sih menurutku. Bagus juga sih kan kamu juga dapat exposure itu walaupun exposure-nya feminis gitu ya. Iya, akhirnya aku juga seneng sih ketika ada hal kayak gini. Setidaknya ada sesuatu yang akhirnya kita bisa bahas kan. Akhirnya Fuad juga akhirnya nyampein sesuatu. Bagaimana pandangan dia terhadap itu. Ya menurutku sih ya ada baiknya lah. Itu persis banget dengan kejadiannya sebelumnya tuh. Ada timku juga namanya Wimar. Nah dikenalnya Ustadz Wimar. Dia ngomong kayak gini. Coba lihat kalau ada orang tujuan hidupnya buat orang ketawa. Bagaimana di hadapan Allah pada saat nanti? Jadi nyinggung Panji. Oh iya pernah denger ini deh. Iya. Nyinggung Panji, nyinggung komika. Langsung di stage sama Panji. Yang lucunya plot twistnya adalah Wimar itu yang memperkenalkan Panji ke kita.
Jadi Wiman ini fansnya Panji. Jadi itu plot twistnya lucu sih waktu itu. Akhirnya kita bisa mempertemukan. Udah kayak ini keluarga yang hilang gitu. Tali kasih gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya mungkin mungkin kalau lihat dari sisinya Mas Fuad mungkin dia mau masuk ke anak jin sebenarnya mungkin dakwahnya atau apanya. Yang dia lakukan itu sebenarnya ini sih, dia lagi bahas beberapa cowok-cowok gak bertanggung jawab. Karena kan sekarang kan banyak sekarang cowok-cowok gak bertanggung jawab. Jadi ceritanya itu ada cowok yang gak bertanggung jawab, tapi dia benar-benar misalnya peduli dengan hal-hal kayak tadi gym, baju, lalu kemudian fashion, dan kebanyakan fenomenanya di Korea. Nah, makanya dia kan bahas Korea terus ya. Nah, sehingga dia laki itu bukan jin tapi tanggung jawab. Nah, cuman ya memang mungkin menurutku sih ya besok-besok belajar biar tapi nggak akan bisa sih. Aku yang menjalani dakwah sampai berapa 20 tahun. Aku tuh ketika ngeliat video-video aku udah ngerti ini kalau ada orang yang nge-stage ini bahaya. Pasti ada aja keplesetnya ya tadi ya. Dan coba sekarang Mas. Menurut Mas yang ngeritik aku sekarang lebih banyak orang-orang yang di luar daripada orang yang mengkaji Islam atau dari dalam orang yang mengkaji Islam? Dari dalam. Nah inilah makanya gue bilang gue miris banget. Ini kalau masalah dakwah ini nggak dirubah, menurut gue ya ini akan menjadi kayak sesuatu yang menakutkan untuk umat Islam sendiri. Serius bos, abis Islam mungkin dia dilahirkan dari keluarga Islam, tapi ketika dia terpapar sesuatu yang sangat radikal, ini orang kan kita bisa switching sendiri. Islam kayak nggak asik gitu ya. Iya, karena Islam itu kalau untuk kita dengar dari sana, Islam itu nggak asik, bro. Gimana sih kita mau ketemu ustadz gitu kan, kita begini banyak. Tapi ustadz tuh lebih sungkan. Iya, tapi caranya nggak seperti itu. Kalau menurut gue pribadi ya, banyak media-media propaganda yang memframing Islam itu nggak asik, men. Gitu. Lu harus pakai baju ini untuk diakui sebagai anak pengajian. Terus lu harus berbuat kayak gini, sehingga aku menemukan banyak sekali orang-orang nggak berani datang ke pengajian karena udah takut duluan. Jadi mereka bukannya nggak mau sholat, tapi takut ke masjid karena takut dijudge sama orang. Emang boleh Ustadz pakai tato masuk ke masjid? Emang boleh Ustadz ketika kita nggak pakai kerudung terus pergi ke masjid? Karena memang kadang-kadang perlakuan orang-orang Muslim sendiri pada orang-orang kayak gitu terlihat berbeda ya. Iya, dia ngelihatnya kayak apa ya? Kayak despising gitu. Iya sih. Nah itu yang kadang-kadang kita juga menjudging orang ya. Iya, makanya kadang saya juga kalau dari sudut pandang saya ya, kita bisa lah adu kaya, aset, uang, semua kita bisa. Tapi kalau kita adu beriman, gua paling beriman, ngukurnya tuh gimana? Dan nggak boleh. Nah itu karena cuman sekarang orang-orang yang sudah merasa dia lebih beriman, lebih Islam lah daripada orang Islam, itu yang sebenarnya ngerusak citra dari Islam itu sendiri. Iya betul. Itu sebenarnya sama kayak orang fitness juga sih. Nah sebenarnya pergi ke masjid bagi orang-orang yang nggak biasa pergi ke masjid itu kayak orang nggak pernah fitness pergi ke fitness. Oh ada mager. Bukan takut. Intimidasi. Terintimidasi gitu maksudnya. Ketika masuk sana kayak bukan tempat biasa gitu maksudnya. Ketika udah sebulan udah kayak rumah sendiri kan. Second home tadi kata aku lihat ya. Udah jadi kayak rumah kedua kan ini. Nanti orang tuh memang punya barrier sendiri-sendiri, tapi ya sama lah kayak orang menggeluti semuanya. Kadang-kadang orang ketika masuk ke dunia fitness dan segala macam, dia juga kadang-kadang bisa jadi toksik gitu kan. Betul. Cuman karena sekarang orang tuh nyorotinnya Islam dan orang ngelihat, jadi gini, kalau ada orang misalnya pergi fitness dan dia masih berbuat dalam tanda kutip toksik, orang masih bisa menerima daripada orang belajar Islam jadi toksik. Karena harapan orang belajar Islam tuh lu jadi benar ya. Jadi makin benar, bukannya jadi makin problematika. Ada cerita menarik. Ada temanku ngomong sendiri ke aku, sebelum dia belajar Islam, dia sholat di masjid itu baik-baik saja. Begitu dia belajar Islam, belajar tajwid, belajar tahsin, memperbaiki bacaan Qur'annya, dia ngerti panjang pendek yang benar seperti apa, dia ngerti makhraj yang baik seperti apa. Itu begitu sampai di masjid nih, lihat nih bagaimana ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa membawa orang jadi sesuatu yang salah. Iya betul. Begitu dia masuk masjid, dia ikut kemudian imamnya, lalu kemudian pulang dari masjid, dia cerita saya, kok bisa Ustaz? Saya tuh setelah belajar malah saya jadi ketika sholat nyari kesalahan bacaan imam. Merasa paling benar. Tujuan lu sholat apa? Tujuan lu sholat kan biar lu baik. Selfless. Lah kok malah nyari kesalahan orang lain? Dapat 18 kesalahan imam ketika baca suratul Fatihah. Padahal baru bismillah. Nah coba lu bayangin deh. Artinya kalau aku lihat ya secara pribadi gini,
Mendingan kalau gitu tidak taunya kita yang membawa kita tuh lebih humble kan? Iya. Betul. Daripada taunya kita membawa kita jadi sombong. Kan setan begitu. Oh iya, benar. Setan enggak, kalau tadi kita berbicara tentang kuat-kuatan keimanan, itu perilaku setan tuh begitu. Iya. Perilaku setan adalah merasa bahwa dirinya sudah berilmu, dia memandang yang lain rendah. Tapi ada orang-orang yang ketika dia itu tidak berilmu, dia merasa semua orang berilmu daripada dia, itu bagus. Yes. Tapi yang harus kita usahakan tentu saja adalah bagaimana kita caranya untuk belajar tapi tetap ilmu itu bermanfaat, humble down. Jadi harusnya ilmu itu membuat kita seperti ya memang padi menyala abangku. Iya. Ya karena kan kita kan masalah dakwah ya, tapi setiap ustadz pasti punya caranya sendiri-sendiri. Kayak Aji notice ustadz pas masalah 212 dan masalah Muhammad. Saya notice ustadz emang caranya rada lain ya. Nakama. Gitu kan, dan itu kan terbukti kalau sebenarnya cara dakwah itu nggak cuman itu aja. Betul. Nggak cuman radikal, nggak cuman Islam itu keras. Banyak kok cara-cara kita tuh ibaratnya memperkenalkan Islam kita dengan cara yang lebih adem gitu. Benar. Benar. Jadi artinya sebenarnya begini. Yang menurutku agak gagal pada zaman sekarang adalah orang ketika dia mendakwakan Islam, dia fokusnya pada diri sendiri. Padahal sebenarnya fokusnya kan bukan pada diri sendiri, harusnya fokusnya pada orang lain dong. Artinya ketika Rasul katakan balighu anni walau ayah, itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini salah. Harusnya adalah pastikan sampai. Balighu dalam bahasa Arab artinya pastikan dia nyampe. Bukan cuma ngomong, tapi pastikan dia ngerti. Artinya kita harus tahu dulu kita harus berdakwah sama siapa nih. Kalau sama anak kecil bahasanya beda dong dengan orang-orang yang lain. Kalau ini adalah anak-anak muda beda dong dengan orang-orang tua. Kalau orang tua bahasanya azab kubur gitu kan ya. Apa namanya lagi misalnya kematian saat-saat tua gitu kan. Atau misalnya apalah gitu kan ya tentang masalah apa dosa jariah dan segala macam. Tapi kalau anak muda kita bahas kayak itu bosan dia. Ngapain gue belum mau mati kata dia. Anak muda masalahnya pacaran, cinta tidak sampai gitu kan ya. Masalahnya apa? Santet. Santet kayaknya enggak ada santet. Salah ya. Sudah cinta ditolak aja Iya itu kan hubungannya kan. Dan masalah menciarkan kebaikan di media sosial itu juga masih perdebatan tuh. Ada yang bilang itu ria lo gitu. Ada yang bilang nggak masalah cari gitu. Simpati cari simpati tapi kalau menurut saya kalau ibaratnya orang Islam tidak menciarkan kebaikan lewat media sosial, zaman sekarang siarannya ini kemana lagi? Benar. Itu kalau menurut saya Jadi kalau lo umroh, ya lo posting aja umroh. Kalau lo lagi Jumat berkala atau apa, pokoknya intinya lu berbuat kebaikan, lu posting aja. Mau orang yang terima itu suka, mau orang yang nggak suka, ya itu urusan orang itu. Yang penting kita udah maksimal dalam memberikan edukasi. Karena kalau untuk di media sosial, karena nih saya sering kok. Karena di media sosial Islam itu boring dan menyeramkan. Betul. Saya nggak tahu, tapi seolah-olah seperti ada yang memframing itu. Nah, jadi kalau kita membiarkan itu tanpa kita counternya dengan cara kita memberikan sebuah tontonan atau informasi yang seimbang. Mau siapa lagi? Benar. Dan menariknya adalah gini, ada orang ngasih sesuatu, riya itu kan amalan hati ya. Ada orang ngasih sesuatu misalnya sumbangan misalnya. Lalu kemudian disebutkan, alhamdulillah pada hari ini sumbangan kita dari masjid. Yang pertama adalah hamba Allah 100.000. Yang kedua adalah hamba Allah 50.000. Yang satu lagi adalah hamba Allah 5 juta. Terus dia bilang, hamba Allah yang 5 juta. Padahal dia yang gocap ya. Artinya riya itu kan amalan hati. Ketika dia mau untuk dilihat perbuatannya. Pertanyaannya adalah, apa definisi ulama tentang riya? Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu riya. Artinya melakukan sesuatu karena ketenaran, karena pengen dianggap orang hebat, karena pengen dianggap orang ya flexing dan segala macam lah ya. Nah itu riya. Tapi kita harus ingat, riya tidak hanya melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu riya juga. Contoh ya, kita mau sedekah karena dilihat orang, itu riya. Nggak jadi sedekah karena takut dilihat orang, itu riya juga. Kita lagi umroh nih, ya kan? Mau posting nggak jadi nanti takut riya, itu juga riya. Gitu. Nah karena kan bukan karena Allah kan. Dia meninggalkan tidak posting bukan karena Allah. Artinya tapi karena omongan orang ya. Karena omongan orang. Artinya ketika dia mau posting, mau tidak mau posting, itu karena Allah.
Nah, itu susah bedainnya tuh. Nah, makanya ulama-ulama bilang ikhlas itu latihan. Ikhlas itu artinya adalah habis. Awalnya penuh tuh. Wah, kita banget nih, gue banget. Tapi ketika dilatih lama-lama habis. Ada orang nggak berani ngomong di depan karena dia takut dihina orang. Dia nggak jadi ngomong, itu riya. Ada orang kemudian takut kemudian materinya nanti nggak dibilang orang bagus karena itu dia nggak mau memberikan kajian, itu riya juga. Nah tapi dia sudah sampein aja kayak tadi, udah sampein aja Bismillah karena aku niatnya udah karena Allah, ya Bismillah. Orang mau suka, orang mau nggak suka, yang penting aku sudah melakukan yang terbaik. Nah maka dia latih terus agar riyanya itu hilang, atau dia latih terus sampai pada level ikhlas, habis. Ikhlas artinya habis, habis selain Allah, nggak ada selain Allah, habis semua, hanya Allah, itu ikhlas. Jadi jangan dihentiin, terus menerus supaya ikhlas. Gitu. Contoh kayak gini deh, orang sudah nikah, itu ikhlas banget tuh, karena dia terjebak dengan satu orang perempuan, mungkin untuk seumur hidup dia. Lah kalau bukan karena Allah, mau karena apa lagi? Benar. Fisik menua, coba bayangin. Kecuali Song Hye Kyo kali ya. Ada iklannya aku lihat di Bogor tuh. Iya kan ya? Ya tapi kita nggak tahu lah ya. Artinya setiap fisik itu kan menua kan, kita kan udah kehilangan attachment pada fisik ya. Wajah, badan dan segala macam. Walaupun strongman nanti sudah tua ya tetap aja. Old man. Tinggal man. Strongnya hilang. Strong old man gitu. X strong. We are you but stronger gitu. Tetap aja tuanya kan kalau strongman tetap strong. Nah artinya kalau film bukan Guardian of Galaxy, jadinya ini apa namanya itu loh, Red. Oh yang udah pada tua. Yang udah pada tua. Bruce Willis. Nah jadi kalau kita lihat itu apa yang kemudian tersisa pada kita selain daripada cinta yang benar-benar itu yang sudah teruji banget. Makanya orang tua kita kan kalau kita lihat ya, yang masih bareng-bareng, ya itulah namanya cinta yang ikhlas. Ikhlas benar-benar ya, mereka saling mencintai karena Allah. Nah ikhlas itu latihan. Jadi jangan harap pertama kali lu berbuat lu langsung ikhlas. Kayaknya lu harus latihan deh untuk ikhlas. Dan itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya makanya di dalam Islam kita nggak boleh ngejudge amal orang lain. Yang boleh adalah kita ngejudge amal diri kita sendiri. Makanya netizen juga jangan kayak gini. Oh dia pasti ria. Enggak, bukan tugas lu untuk ngejudge orang. Kita cuma boleh bilang nasihat boleh, tapi menjudge orang bahwa dia pasti flexing belum tentu. Itu kan ya, tugas kita adalah meneliti amal-amal kita, bukan meneliti amal-amal orang lain. Jadi kalau ada orang lain misalnya ketika dia umroh misalnya dia posting, ya kita berhusnudzon bahwasanya dia adalah orang yang lagi syiar gitu misalnya. Ya kecuali kalau misalnya dia memang kayak saya, misalnya kita bahas kemarin tentang mental ketika di podcastnya Om Deddy, kita bahas bahwasanya ini loh, ini adalah Islam memandangnya seperti ini. Nah tinggal kita nilai kita gitu nggak? Kalau nggak ya sudah alhamdulillah. Kalau iya, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Nah itu Islam tuh. Tapi kan akhirnya ngomongan terbukti ya. Hebat ya. Aku bisa sedih ngebaca. Aku bisa ngebaca. Sebenarnya itu juga karena pengalaman aku di luar podcast itu aku bilang sama Om Deddy, Om mungkin karena kita orang Chinese ya, jadi kita ngerti. Karena orang Chinese itu kan apa ya? Aku tuh paling nggak suka sebagai orang Chinese itu dipandang kayak ATM. Jadi kayak semua orang Chinese tuh harus kemudian ngasih uang gitu maksudnya kepada orang. Jadi ketemu orang Chinese itu apa yang bisa diambil daripada orang ini ya. Jadi kira-kira gitu. Nah tanpa kita sadari, kadang-kadang yang berbahaya pada orang tuh bukan miskin tapi mental miskin. Bukan kaya yang bagus tapi mental kaya yang bagus. Nah jadi mental ini penting banget di dalam Islam. Ya tapi kadang memang bete kita punya mata sipit, ya kan? Dianggap pasti kaya kan? Iya, kita punya mata sipit, belanja di pinggir jalan, beli nanas, beli mahal buah, ya kan 25.000. Ya udah, besok gue suruh pembantu gue beli. Mas Aji beli itu, iya ternyata 15.000. Lah, kok jadi gini? Oh, gue karena sipit. Iya, itu betul. Apalagi sipit dan putih. Iya, kan? Turunnya dari mobil. Nah, padahal mobilnya kredit. Nah, makanya di dalam Islam tuh kita nggak boleh nunjuk orang, yang harus nunjuk diri sendiri. Contoh misalnya, kan dia kan orang kaya. Enggak, bukan itu. Tapi itu urusan dia. Mau kaya mau enggak itu urusan dia. Kita yang jangan minta-minta. Itu yang Islam suruh. Artinya Islam tuh nyuruh fokus pada kita. Nah termasuk dalam bidang dakwah itu. Termasuk dalam bidang syiar. Nah jadi fokus kita adalah pada diri sendiri. Kalau misalnya menelisik ke amal. Tapi kalau fokus pada memberikan kebaikan itu pada orang lain. Makanya Kenshin itu punya pedang terbalik. Karena dia gak mau menyakiti. Benar. Yang tajam untuk dia. Yang tumpul untuk orang lain. Tapi sakit juga sih. Tapi karena dia jago. Kalau dia gak jago kan baret terus. Ada salah satu scene Kenshin yang paling aku ingat adalah ketika dia harus nahan pedangnya itu pakai tangan dia. Iya. Dari situ kan filosofinya diuji kan. Bahwasanya dia harus nahan hal-hal yang itu untuk diri dia sendiri dan untuk orang lain tetap yang lebih baik lah daripada untuk dia. Tapi kan akhirnya dia
dikasih pedang dia yang pertama. Benar. Buat ngelawan yang buat ngelawan Sisio ya. Nah, dia balik langsung ya. Iya. Nah, itu kalau sudah berhadapan dengan yang kayak gitu harus dibalik tuh. Iya. Kita wibu semua. Enggak, gua cuma nonton itu doang, gua tahu. Enggak, gue sampai nama jurusnya gue tahu. Tahu lu. Gosen yang ke atas. Kalau yang bisa jalan di air, Bisa jalan itu Ada. Naruto. bukan. Itu server lain yang berjalan di air. Tapi gue mau nanya satu Ya, lagi. gue juga mau nanya. Ya udah lu Gue dulu ya. Karena gue concern banget nih, karena gue ngeliat media sosial. Ya. Sebenarnya kan Ustadz kan circle-nya kan pasti kan ustadz-ustadz juga nih ya. Ustadz-ustadz yang lain concern nggak sih Tat kalau media sosial terhadap ini kesehatan gitu. bukan apa namanya terhadap dakwah. Di media sosial ini Islam ini sedang disudutkan. Ya. Dan kalau kita nggak ngerubah cara kita berdakwah, Ya. Islam ini akan habis. Dari circle Ya. Ustadz sendiri ada yang notice gitu nggak sih Tat? Sudah banyak banget yang notice. Misalnya salah satunya yang paling apa namanya, yang salah satu yang paling bagus menurut Ustadz Hanan misalnya. Ustadz Hanan itu sangat notice, bahkan dia mengajukan beberapa istilah-istilah yang baru. Cuman lebih banyak yang belum. Iya. Dan kadang-kadang jadi masalah. Contoh ya, Ustadz Hanan tuh berusaha ketika ngobrol kepada anak-anak, lalu kemudian bilang Nabi Musa tuh kayak orang parkur kalau zaman sekarang. Itu langsung masalah tuh. Langsung dalilnya langsung penistaan agama. Padahal kan kalau anak-anak itu kan mungkin dia nggak ngerti ya kalau sebenarnya kita bilang Musa tuh gagah perkasa. Kalau parkur orang langsung tahu. Oh, fleksibel ya. Badannya udah kotak-kotak Ya, lompat sana, lompat sini. Kan panjat setahu nggak ada sana. yang parkur yang nggak apa, perutnya nggak six pack kan nggak ada. Nggak ada. Yang kakinya nggak bisa melenting kan. Iya. Nah, dan itu misalnya contohnya. Terus misalnya kalau Ustadz Hanan juga pernah bilang kalau misalnya Bunda Aisyah tuh kalau sekarang tuh kayak traveler. Oke. Karena dia senang jalan gitu kan ya, sehingga badannya tuh terjaga misalnya. Nah itu juga kadang-kadang nggak setiap orang bisa menerima. Atau misalnya juga muncul beberapa ustadz-ustadz yang muda atau influencer agama yang muda. Udah banyak sih. Cuma rata-rata memang masih pemikirannya tradisional. Jadi lebih mengutamakan konteks daripada konten. Jadi agama tuh harusnya begini. Percaya nggak percaya? Aku pernah ditegur. Mbok ya kamu itu kalau mbok ya kajian jangan pakai kaos. Nah, aku bilang karena yang negur guru ya aku denger dong. Nggak mungkin aku ngamuk kan. Bilangin juga tuh sama Hanan. Jangan kalau ngimamin tuh pakai kemeja, pakai kuplu, itu nggak berakhlak. Aku bilang ya udahlah karena guru ya tetap kita dengerin juga. Cuman kan kalau kita contoh misalnya ternyata ada dalilnya. Dulu Wali Songo ketika berdakwah ke Indonesia itu memakai baju yang membuat orang tidak terintimidasi. Karena jubah itu mengintimidasi. Karena jubah ternyata mengintimidasi. Contoh ya, aku pernah nanya sama orang-orang, kamu pernah pergi ke kajian mana? Ada beberapa orang tatuan dan segala macam. Wah, baru ke tempat Ustadz aja. Kenapa nggak pergi ke kajian Ustadz Adi? Takut saya nanti ditanya-tanya. Oh, jangankan kamu, aku aja takut. Ditanya posisi mikir juga. Suruh sambung ayat kan bahaya kan. Terus aku tanya, kalau pengajian para habaib gimana? Aku juga takut. Kenapa? Karena mereka kayak apa ya, terlalu tinggi buat aku. Nah maka kita perlu jembatan. Bukan berarti orang kayak Ustadz Adi atau orang kayak para habaib salah. Bukan berarti semua orang harus pakai baju kayak Felix ya, enggak juga. Kan coba bayangin kalau habaib pakai baju kaos kan juga aneh juga kan. Ya kan enggak juga kan. Nah berarti ya ada porsi-porsinya. Yang contoh misalnya kayak gini, kalau ada orang olahraga nih, yang pertama yang dicari pasti populer. Orang lihat orang main bola pasti Cristiano Ronaldo, Iyalah. ya kan? Yang populer dulu, lalu kemudian mereka senang lama-lama pro tuh. Oh ini tekniknya yang lebih bagus yang pemain ini, atau dalam fitness juga sama. Awalnya ya udahlah pokoknya latihan aja. Kayak Adirai. Iya, yang penting latihan. Lama-lama udah tahu oh ini tekniknya salah. Oh ini ngangkatnya kayak begini harusnya. Oh banyak tuh mulai mazhabnya tuh. Nah ketika mulai bermazhab mulai ribut tuh biasanya. Nih Pak Ustadz, satu lagi nih sebelum kita menutup ini. Siap. Kemarin saya cerita sama teman saya kan, wah gue mau podcast sama Ustadz Felix. Wah, hati-hati lu. Enggak kata, wah itu tuh apa namanya yang dia katanya jago soal cerita-cerita Utsmani. Oke. Saya mau nanya nih Tat nih, apa benar dulu katanya si Al-Fatih itu dia temenan sama Dracula? Al-Fatih itu bukan temenan sama Dracula. Dracula seniornya dia. Seniornya dia. Al-Fatih lahir tahun 1432, Dracula 1430. Oh, senior 2 tahun ya. Senior 2 tahun. Dan kok bisa dekat? Nah, ceritanya Bapak Dracula ini. Dracula itu sebenarnya adalah gelar.
Dracul artinya adalah anak naga. Draco kan dragon kan ya. Nah, Dracula 3 ini yang dikenal dengan nama Dracula ini punya bapak Dracula 2. Yang di Rumania punya kastil itu. Nah, itu nanti akan diadaptasi sama Bram Stoker menjadi tokoh Dracula. Nah, kalau Bram Stoker itu punya kastil di Rumania namanya judulnya Bran Castle ya. Kalau di Epic Dracula itu ya. Kalau kastilnya dia itu ada namanya Kastil Poenari. Kastilnya Dracula ya. Dracula ini lahirnya di sekarang namanya Rumania, dulunya namanya Valahia. Bapaknya namanya Vlad II Dracul. Nah, ini adalah vasal atau apa ya, vasal itu ya, kayak ini negeri yang menjadi bagian daripada Utsmani. Nah, jadi Utsmani punya sultan pada waktu itu Murad II dan Vlad II Dracul ini adalah salah satu negeri vasalnya Utsmani pada saat itu. Jadi dalam tanda kutip ya di bawahnya Utsmani lah. Nah, salah satu jaminan yang diminta sama Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih, adalah anak-anakmu sekolahin ke sini sebagai jaminan. Kenapa? Supaya kamu nggak macam-macam. Negara dia gitu. Ya, jadi negara dia kan bersumpah setia lah dengan Utsmani. Jadi negara pendukungnya Utsmani lah. Kalau zaman sekarang proxy. Gitu kan. Oke. Nah, jadi kira-kira jadi salah satu jaminannya adalah anaknya titipin. Nah, yang dititipin 2 tuh. Satu Vlad III Dracul, yang kedua Radu Selfrumos namanya. Siapa? Radu Selfrumos, Radu si Handsome. Radu si Handsome. Ya, itu adiknya Vlad Dracul. Radu ini masuk Islam. Ketika sekolah di Utsmani. Nah, karena itulah dia bisa tahu dengan Muhammad Al-Fatih. Karena kakak kelas nih. Sekolahnya kan sama, sekolah para pangeran. Iya. Nah, maka Vlad Dracul ini nggak masuk Islam, adiknya masuk Islam. Dua-duanya meniti karir militer. Di sana di Utsmani. Nah, Vlad Dracul nih kali militernya bagus, bahasa Arab jago, bahasa Turki jago, dia ngerti bagaimana cara berperang diajarin oleh orang-orang Utsmani, ranknya cukup bagus lah. Nah, karena itulah ketika dia nanti berontak setelah bapaknya meninggal itu, maka dia bisa menguasai banyak daerah-daerah Muslim karena dia tahu bagaimana cara Muslim itu bekerja. Nah, itu Vlad Dracul. Jadi memang satu universe. Satu universe ya. Universe. Makanya kok katanya bisa temenan, wah seru juga tuh. Lawan sih sebenarnya. Lawanan. Karena setelah Vlad Dracul ini memberontak, dia menguasai daerah Valahia, akhirnya ngebunuhin banyak sekali orang-orang Muslim. Yang nusuk dari bawah gitu. Ya, makanya kalau misalnya kita ketik Vlad III Dracul di Google, itu nanti yang terkenal adalah Vlad the Impaler. Vlad si penyulam. Karena dia penyiksaannya itu waktu itu yang paling parah adalah katanya yang paling parah itu ditusuk dari anus sampai tembus ke leher. Dan itu orang nggak mati. Hah? Orang nggak mati. Karena kalau ditusuk di perut kan sampai leher kan orang nggak mati. Dia mati karena pendarahan dan sakit banget katanya. Jadi penyulam. Nah, dia sempat menyulam sekitar kalau nggak salah ya sekitar 7.000 sampai 10.000 orang. Pasukan. Dihabisin tuh pasukannya Hamzah Pasha. Ketika dihabisin pasukannya itu dibuat utan dari manusia. Iya, kayak pohon-pohon gitu. Iya, bayangin kalau udah jadi bangke kayak apa. Nah, Muhammad Al-Fatih ketika datang situ ngeliat muntah, balik lagi. Setelah balik lagi terus kemudian minta agar adiknya Radu Selfrumos itu untuk ngabisin perlawanan kakaknya sendiri. Nah, maka terkenal di 1472 itu dengan penyerang 1462 kalau nggak salah ya. Atakul de Noapte, penyerangan malam di Kastil Poenari itu. Sampai sekarang kalau diklik Kastil Poenari itu di Google ya, itu masih bisa dilihat tuh karena sekarang jadi museum. Nah, di museum itu ada kastilnya Dracula dan di situ masih ada sula-sula itu dari kayu untuk jadi museum ya, namanya pajangan sama boneka-boneka manusia yang ditusuk. Itu muslim semua. Serem banget dong. Ya, coba nanti diklik kalau mau lihat. Boleh. Gitu. Ngeri juga. Jadi tapi akhirnya si Dracula itu kalah sama adiknya sendiri. Ayahnya Dracula udah wafat dan wafatnya sama satu tokoh dalam tanda kutip ya, arch enemy-nya Muhammad Al-Fatih juga namanya John Hunyadi. Jadi setelah bapaknya meninggal baru kemudian Dracula memimpin daerah bapaknya, berontak dari Utsmani. Nah, lalu kemudian dikalahin sama adiknya dalam pertempuran malam, tapi nggak mati. Dia pergi keluar, dia baru meninggal kalau nggak salah 1475 kalau nggak salah ya. Dan sekarang dimakamkan di Biara Senagov. Di situ di Biara Senagov itu tertulis bahwa di sini terbaring mayatnya Dracula tanpa kepala. Karena kepalanya udah dibawa kepada Muhammad Al-Fatih untuk dikasih bahwa orang udah meninggal. Oh, ini buktinya gitu. Tapi akhirnya disetir sama Hollywood.
Jadinya filmnya jadi aneh tuh. Malah Dracula yang menang. Nah, itu kalau Dia punya ilmu yang jadi banyak. Jadi banyak, dan Muhammad Al-Fatihnya kalah di situ. Pakai duit logam. Iya, tapi kalau yang benar ya Bram Stoker itu yang kemudian membuat Dracula ini jadi tokoh novelnya dia yang penghisap darah. Nah, itu terinspirasi daripada Vlad III Dracul itu. Oh, terinspirasi. Kok malah romansnya lebih itu ya? Iya, kalau dulu kan belum ada drama Korea ya. Iya, jadi dia drama Rumania. Mati gara-gara dikabarin ceweknya mati. Iya. Kasihan ya. Sudah sadis-sadis gitu ya. Aduh, galau juga. Oke, Pak Ustadz terima kasih banyak. Makasih. Udah jauh-jauh ke Bekasi Universe. Semoga sukses. Doain saya menjadi strongman juga ya. Oh ya. Latihannya di mana maksud? Di dekat rumah. Kirain ada home gym sendiri. Wah, pengen siapa sih. tahu Mas Canggih bisa provide kan? Oh iya. Bisa. Ntar kita kirim gitu. Wih. Terima kasih ya guys. Itu dia Ustadz Felix. Ini cukup fenomenal nih kalau di sosial media di Indonesia. Siapa yang nggak kenal Ustadz Felix? Dan ini udah suatu kebanggaan. Ya, alhamdulillah semenjak saya main di sosial media, follower saya terakhir kali itu 5 juta tapi hilang. Karena 5 juta itu kayaknya yang follow yang baik cuma 1 juta, yang lainnya haters ya. Makanya sangat terkenal. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga juga dakwahnya bisa diterima oleh anak-anak muda. Ke semua kalangan juga. Iya, semua kalangan sih ya, dan bisa makin selalu berbagi kebaikan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.